semuanya nggak boleh ada karantin, karena nggak akan jadi fair gitu loh. Kebetulan gue juga minggu depan harus berangkat ke Swiss. Nah nanti pas gue sampai Jakarta, gue orang yang satu-satunya mungkin akan bersuara bahwa gue tidak mau dikarantina sampai Rahel V-nya diadili. Kalau ancaman kalau cuma suruh bayar denda 100 juta sih sepele ya, itu nggak ada apa-apanya. Tapi yang penting kurungan penjaranya ini ya bisa terlaksana atau enggak gitu. Mungkin sekarang gara-gara ada Rahel V-nya, mungkin sebetulnya banyak Rahel V-nya yang lain gitu, tapi kan tidak tahu, tidak ketahuan. Lalainya Rahel itu adalah dia tidak pikir kalau dia ini followersnya banyak gitu, jadi orang pasti akan ada yang mengintai. Sebenarnya kalau dia mau diem aja di kamar di rumahnya, dia tanpa pergi ke suatu tempat atau tiba-tiba dibikin surprise sama temen-temennya, mungkin ini tidak akan jadi viral gitu. Kalau gue sih jujur, karena gue pernah merasakan karantina, gue kesel ya gitu. Kalau dia alasannya katanya kangen sama anak, gue juga punya anak 3 gitu kan. Kalau alasan dia kangen anak, kenapa saat dia pergi ke LA dia nggak bawa anaknya? Itu pertama. Kedua, dia extend 8 hari di LA bersama pacarnya. Kalau dia kangen, ngapain dia extend gitu kan? 8 hari itu bukan suatu yang sebentar loh gitu kan, untuk membuang waktu sama pacar yang belum muhrim ya gitu. Terus tiba-tiba dia diwawancara sama Boy, ya saya tahu saya salah, tapi saya beneran kangen anak, tapi itu juga bukan jadi suatu alasan untuk saya gitu kan. Ya memang bukan alasan, karena yang di karantina ini banyak banget juga yang punya anak kok gitu. Bahkan orang-orang yang tidak mampu pun harus menjalankan karantina di hotel-hotel yang memang tidak terlalu mahal. Jadi memang netizen ini pinter-pinter ya. Ada foto-fotonya ternyata waktu dia selama di karantina sama pacarnya satu kamar. Jadi dia sepertinya kalau menurut tanggapan saya, kalau misalkan saya salah, saya minta maaf. Kayaknya dia hanya untuk mengamani seseorang supaya orang-orang ini tidak banyak terlibat gitu loh. Biarkan dia sendiri yang menanggung semuanya. Tapi salah, dengan dia bisa keluar ke Bali aja kan, peduli lindungi itu kan semua kita keluar dari bandara aja kita peduli lindungi. Jadi harusnya udah ada detail perjalanan gitu. Itu juga udah salah. Ya intinya adalah banyak sekali orang-orang yang menolong Rahel di belakang. Dia kan sudah minta maaf kan di sosial medianya juga, dan gue juga bilang kalau cuma minta maaf gampang untuk kepada polisi, buat kepada penjara ya kan. Ya kita bikin salah minta maaf aja, easy kan gitu. Jadi, tapi permintaan maaf itu nggak semudah itu gitu. Kalau gue jujur, kalau ditanya maunya Rahel-nya diapain, gue pengennya dia di penjara. Karena ini dua kali gitu, dan kalau sekali masih bisa diomongin lah, berarti dia hilaf. Tapi kan kalau 2 kali kan bukan hilaf. Dan dia melakukan itu secara sesadar-sadarnya, bukan dia lagi mabuk atau dia lagi konslet atau gimana, enggak. Iya, mudah-mudahan bapak-bapak polisi bisa melihat kasus ini secara benar ya, gitu, transparan. Nanti juga harus dikasih tahu bagaimana prosesnya. Karena kasihan banget nih, setelah Rahel V-nya bisa kabur, banyak banget tuh yang DM kayak, ih Mbak Niki, saya TKW loh, saya 2 tahun nggak pulang, ketika saya pulang ke Indonesia uang saya habis untuk bayar hotel. Gitu. Jadi kasihan gitu. Jadi harus benar-benar selaras lah kita, namanya juga kita hidup di Indonesia, ada Pancasilanya, keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi siapapun itu, mau dia di backup sama siapapun itu, ya itu harus diproses semua. Jadi sebenarnya gini ya, kita tuh saat podcast tidak ada kepikiran atau menginginkan atau menghina siapapun di situ gitu. Itu kan sebenarnya cuman bicara santai aja. Cuman kalau setiap bikin podcast atau setiap bikin stand up comedy selalu ada yang merasa tersindir, terhina, ya gimana kita bisa berkreativitas tinggi gitu loh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita lagi gelutin. Jadi serba salah, dibilangnya katanya menghina pekerja sosial, tukang sapu jalan tol lah, padahal nggak ada sedikit pun terbesit di otak ini, di otak gua atau di otak Om Ded itu untuk menghina gitu. Jadi itu spontanitas aja. Jadi kalau misalkan ada yang merasa yang tersinggung, ya kalau mohon maaf nanti kayak Rahel ya, ya gimana ya, harus gimana gitu. Jadi maunya bagaimana gitu aja. Kalau kan gue pun udah komen di feednya Om Ded kan, ya kalau memang mereka mau melanjutkan ke jalur hukum ya silahkan gitu. Berarti itu kita nanti bisa belajar nih semua bahwa kita tidak boleh ngomong begini, tidak boleh ngomong begitu. Gue sih gak usah somasi deh, mending laporin aja deh langsung ke polisi gitu. Pesan dari kita berdua, ya gue pun bingung gue mau ngomong apa, karena kalau ditanya nanti pun gue nggak ada niatan untuk menghina siapapun gitu. Tapi kalau mereka merasa terhina atau mereka jadinya tersinggung, balik lagi sih ke pemikiran mereka masing-masing sebetulnya. Justru gue tuh bangga banget sama pekerja sosial yang berani membuang waktu, taruhan nyawa untuk bersihin jalan segala. Gue tuh salut banget. Mungkin gue kalau disuruh kayak gitu gue nggak bisa. Dan mereka rela untuk memberikan waktunya untuk negara.
Enggak, buat gue nggak ada yang salah sih, karena memang kita tidak, emang gue ngomongnya sampai ketawa, enggak kan, ngenyek kayak Baim, enggak kan, gitu. Jadi apa? Jadi yang mana? Gue juga bingung yang mana yang dibilang katanya merendahkan, yang mana? Kecuali gue ngomong sambil hehehe gitu kan, baru gitu gue menyadari ini nggak ada, gue muka gue flat, mukanya Om Deddy juga flat gitu. Jadi nggak ada maksud apapun, tujuan apapun.